Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kita berdoa semoga musibah wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita awali setiap pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Oke, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti video selanjutnya untuk kita belajar sama-sama. Oke, baiklah, kali ini kita akan belajar matematika bersama Pak Adin di pembelajaran pertama untuk kelas 5 semester kali ini, semester 1. Oke, di pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Pecahan itu ada banyak ya, ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan-pecahan lainnya. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang operasi hitung penjumlahan pada pecahan. Oke, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Oke, sekarang Pak akan gambar sebuah bangun datar. Oke, pecahan itu pada dasarnya adalah ya sebuah bangun atau sebuah bidang atau sebuah benda apapun itu. Ketika benda tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Contohnya Pak gambar sebuah bangun datar. Nah, bangun datar ini Pak bagi menjadi 4 bagian. Kemudian salah satunya Pak arsir. Pertanyaannya, bentuk pecahan untuk gambar di samping itu seperti apa? Bentuk pecahannya adalah 1/4. Oke, dalam pecahan 1 ini dinamakan dengan pembilang ya. Kemudian 4 ini dinamakan dengan penyebut. Ingat, angka yang berada di atas dinamakan pembilang dan angka yang berada di bawah dinamakan penyebut. Nah, kenapa bisa 1/4, Pak? Ini dibaca 1/4 atau 1/4 karena ada 1 bagian yang diarsir dan ada 4 bagian dari keseluruhan. Intinya 1 bagian diarsir dan dibanding dengan 4 bagian keseluruhan. Sekarang Pak coba gambar lagi sebuah lingkaran. Pak bagi-bagi seperti ini. Nah, Pak arsir bagian sini, Pak arsir juga bagian sini. Ada berapa bagian yang diarsir? Ingat, pertanyaannya ada berapa bagian diarsir? Ada 2. 1, 2. Tulis 2. Pernya ini bukan dihitung yang tidak diarsir, tetapi dihitung keseluruhan dari bagian yang sudah dibagi-bagi. Berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/8. Berarti bagian ini adalah bagian yang diarsir adalah 2/8 bagian. Oke, 2 ini bagian diarsir dan 8 ini adalah bagian-bagian yang sudah dibagi. Ingat, yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Sekarang kita akan coba operasikan pecahan-pecahan biasa ini menggunakan operasi penjumlahan. Contohnya, ini kalau misalnya penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, contohnya
1/4 ditambah 3/4. Hasilnya bagaimana? Tinggal kita tarik garis. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita tulis 1 saja perwakilan. Kemudian tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 3. Pembilangnya kita jumlahkan, maka menjadi 4/4. Oke. Kalau misalnya penyebutnya sudah sama, nih penyebutnya sama, tinggal angka yang di atasnya kita jumlahkan saja. Contoh lagi, 2/3 ditambah 1/3. Ini penyebutnya sudah sama. Kita tarik garis, penyebutnya kita tulis salah satu, kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3/3. Mudah kan kalau penyebutnya sama? Oke. Sekarang bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Oke, kalau penyebutnya tidak sama, maka caranya seperti ini. 1/4 ditambah 2/3, misalnya ya. Nah, bagaimana ini Pak? Caranya begini ya. Ada beberapa cara. Ada dengan menggunakan cara mencari KPK dari penyebutnya. Tapi cara ini cukup memakan waktu yang lama. Ada cara mudah, lebih mudah dengan cara mengalihkan silang. Cara mengalihkan silang seperti ini. Nah, pertama kita tarik garis seperti tadi. Nah, kita perhatikan yang di sini. Perhatikan. Ini pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Sekarang kita kalikan silang antara pembilang yang di atas kita kalikan dengan penyebut yang di bawah, dan pembilang yang di atas kita kalikan dengan penyebut yang di bawah. Kali silang, metode kali silang. Oke. Sekarang kita kalikan yang di atas dulu. 1 kali 3, tulis di sini 3, karena ini penjumlahan, tulis penjumlahan, tanda tambah. Kemudian kita kalikan ini. 4 kali 2 atau 2 kali 4 sama ya. 2 kali 4 8. Bagaimana di sini Pak? Yang di sini juga kita kalikan antara penyebut dengan penyebutnya kita kalikan. Oke, 4 kali 3 12. Maka hasilnya 8 tambah 3 8 9 10 11 per 12. Bagaimana? Mudah bukan? Satu contoh lagi, misalnya 2/4 ditambah dengan 3/5, misalnya ya. Sama dengan bagaimana tadi? Kita kalikan antara pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang, dan penyebut dengan penyebut. 2 kali 5, kita tarik garis dulu. 2 kali 5 10, tanda tambah. Kemudian kita kalikan lagi 3 kali 4, 1 kali 4 4, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12. Terakhir untuk penyebutnya kita kalikan penyebut dengan penyebut. 5 kali 4 20. Tinggal kita jumlahkan yang di atasnya. 10 ditambah 12 menjadi 22 per 20. Oke, bagaimana semuanya? Dapat dimahami penjelasan singkat dari Pak. Semoga pembelajaran pertama kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi dengan materi yang telah Pak sampaikan melalui video yang sudah Pak buat untuk kalian? Semoga apa yang Pak jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, dapat kalian mengerti, serta kalian dapat mengerjakan latihan-latihan soal dan berbagai macam latihan yang Pak berikan selanjutnya. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Pak tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.